ربي صل على محمد وافتح من الخير كل مغلاك يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد وآله ومن بالنبي تعلى. Pasah tentu yang menurut engkau dan menurut rata-rata umat Islam sama. Artinya kalau kita makna secara lafaz, secara terminologis, ya pasar kan al-imsak an mufattirin biniyatin makhsusatin jami'an naharin qabilin lis-shaum mim muslimin mukallafin dan seterusnya, kan seperti itu. Jadi kalau kita bicara definisi puasa, ya puasa adalah menahan diri dari hal-hal yang bisa membatalkan puasa dengan disertai niat tertentu sepanjang hari, dan hari itu memang bisa dipuasai. Pelakunya ya kutu Islam, mukallaf dan sebagainya, sehat akal. Seperti itu sudah definisi. Itu definisi secara terminologis. Bahwa kemudian Allah mensyariatkan puasa ajriyah, ya salah satu hikmahnya tentu banyak. Pertama, dengan puasa kita diajari atau dididik nahan nafsu dari hal-hal yang dihalalkan. Nafsu ke bini siang hari Ramadan, bener nggak paham kan? Ainor sih paham, bener tak paham ya. Nafsu ke bini, padahal bini itu bini kita sendiri, bini tibi kan iki bahasa Arab. Bini tibi, bini neng oreng, bini oreng nih bini tibi. Tapi ketika kita puasa kan kelar nahan abe. Padahal aslinya kan halal kan, pon binin tibi kan. Ini kabe kelar. Jadi ela ajarin nahan nafsu, mun pas bisa kelar ke bareng din tibi deh kan. Kenapa kemudian tak bisa kelar ke din yang lain? Kadang abe kelar aja genap so dari din tibi, kayak ngamak geremak ke din yang lain. Nah, kita sepanjang hari diajari menahan nafsu dari ADR, padahal beras din kita tibi, beras din kulit tibi, aing din kulit tibi, tak ngalak dinoreng, kita tahan. Maka itu diajari menahan nafsu kita, mujahadatun nafas. Kemudian yang kedua, puasa juga mengajarkan kita berempati. Kula banempian saare benteng ni kata apa sah pon kadang asar du jek lawar du jek pelkan du terus arokon. Padahal kita ada batas waktunya. Maghrib kita sudah bisa makan. Bagaimana dengan sebagian dari saudara-saudara kita yang kelaparan dan mereka tidak punya harapan kapan bisa makan? Mereka tidak punya apa ya? Batas tenggang waktu tertentu kapan saya bisa makan. Bisa jadi nanti malam saya bisa makan, bisa jadi sampai besok saya tidak ada yang untuk dimakan. Nah, itu juga mengajarkan empati. Cuma kan kadang justru lah karo orang ngapasen nih kadang mangan jeneng matur. Mangan ku deur memare bahasaan mah jen lempo. Kula orang ngatanya ke binian. Atanya ke binian jemaah muslimatan kula kena bu empian belanja bulan puasa ben belanja luar bahasaan benyaan kamu benyaan bahasa aja. Padahal lah bahasa. Apa bisa benyaan belanja nih bah nyanyi. Tinggal buka sahabat de jauh. Kok sahabat es campur. Padahal levenarin nginomeng somor cukup.
Itu diantaranya yang diajarkan puasa. Banyak puasa mengajarkan banyak hikmah. Bisa dilihat misalkan di dalam An-Nasaihud Diniyah wal Wasaiyal Imaniyah karangan Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad Sahibir Ratib. Tuh, kemudian hikmah-hikmah puasa yang lain banyak, di Hikmatut Tasyri' ada banyak. Jadi itu hikmah yang saya pahami dan insya Allah begitu pula yang dipahami banyak orang. Itu secara hikmahnya. Kemudian puasa itu ibadah. Lah, sebagaimana ibadah biasa yang lain, ibadah itu kan diikat peraturan. Karena ada ibadah mahdhah, ada ibadah ghairu mahdhah. Ada ibadah sifat murni, ibadah ongkuan, ada ibadah sebisa diniatkan menjadi ibadah, bisa tidak. Namun nggak puasa nih kan ibadah mahdhah. Jadi ada aturan-aturan, ada batas waktunya, ada syaratnya, beda rukunna. Mun beda ghairu, mun ibadah ghairu mahdhah. Contohnya misalkan ada nih kan bisa jadi ibadah, mun iya taki ibadah. Bisa tidak dapat pahala kalau tidak niatkan ibadah seperti itu. Idealnya kau tuna bisa. Idealnya kau tuna bisa. Kau tuna bisa lebih fokus. Kenapa? Karena sudah tidak diganggu dengan cema-cema pengatero. Tak terlalu rokok, tak terlalu nginum, tak terlalu ngakan. Tapi ada godaan yang lebih besar ketika puasa. Terlalu tedunga. Ya, jadi idealnya lah kan bisa lebih fokus ketika puasa. Idealnya. Jadi memang apa ya? Berkelindan istilahnya. Ibadah itu berkelindan dengan ibadah yang lain. Ibadah itu berkelindan dengan ibadah yang lain. Jadi ketika kita puasa itu biasanya idealnya itu berefek kepada kehusuan sholat, fokus baca Quran, fokus wirid. Kau tuh kan sekali itu Mas Marah. Oke. Anu nih pemirsa, alumni Konah santri nembah, orang sarkocu yang araji kah? Kesentol gi, sentol deje lau, sentol deje. Lah jadi kok pada tandi tips ki ya. Ya mon dari saya kecelenan ya. Ya kun kare paenga. Ce abak pada bulan muljah. Kita berada di bulan mulia yang segala kebaikan di dalamnya dilipat gandakan, ekel tekel. Ala fokus ekel tekel biasa oleh nilai 10 oleh 100, biasa oleh 100 oleh 1000, biasa oleh 1000 oleh 1 juta dalam kebaikan. Tapi biasanya hal-hal seperti itu juga otomatis terkait dengan keburukan. Ketika kita melakukan kebaikan di bulan yang mulia, kebaikannya pahalanya dilipat gandakan. Kita melakukan keburukan, bulan si mulia ngelakonin dosa juga dilipat gandakan. Itu saja yang disadari. Eman deh kan. Yang kedua kita menyadari tentang usia. Usia kita alhamdulillah saat ini oleh Allah paringin beda umur ketemu bulan Ramadan. Saya bisa menjamin kita akan bertemu lagi dengan Ramadan yang akan datang. Kan pada baki. Kekun pada berkah umur kan sekali itu. Daripada berkat umur oleh husnul khotimah matanya bi iman berislam. Yaitu jadi kesadaran. Jadi tips itu berupa kesadaran bahwa kita berada di bulan yang mulia, berada di bulan rahmatnya Allah, berada di bulan pembebasan dari neraka, berada di bulan maghfirahnya Allah. Eman-eman kalau dalam bulan ini kita tidak menyia-nyiakan kemuliaan bulan ini, tidak berusaha untuk maksimal lah di bulan ini. Kok suruh nilai buat? Ya tak tahu aja.
Untuk menilai orang lain tuh sulit. Ya kita ukur saja apa? Ya minimal ya memang kadang ya tidak harus orang lain lah, kadang kita sendiri. Kadang kita sendiri itu ya seperti tadi. Di bulan puasa kita terdidik sebulan penuh menahan diri dari nafsu pada sesuatu yang sejatinya milik kita sendiri. Tetapi setelah Ramadan kita malah tidak bisa menahan diri pada sesuatu yang sebenarnya memang haram bagi kita. Apolong ben bini halal siang hari Ramadan tapi ditahan. Kenapa kemudian di luar Ramadan kita tidak bisa tahan untuk amak geremak ke bini yang lain, tebar pesona ke lagi nering lain dan sebagainya. Seperti itu. Konsumsi juga kita di bulan Ramadan menahan diri untuk tidak makan minum dari milik kita sendiri. Kenapa kemudian setelah Ramadan kita seolah-olah mengabaikan itu, tidak justru kita tahan selama Ramadan dari yang halal yang milik kita sendiri, tetapi kemudian amak geremak ke harta orang lain, korupsi dan sebagainya, penipuan dan sebagainya. Kemudian jadi itu kita sendiri kadang-kadang yang seperti itu, tidak perlu menilai orang lain, kita saja muhasabah. Jadi enggak kita ya selama Ramadan kita diajarkan untuk berpuasa tidak hanya baten, tidak hanya apa pada eren tabu, tetapi juga berpuasa jawarih, anggota badan kita. Mata kita berpuasa dari melihat yang haram, mulut kita puasa dari berbicara yang haram, telinga kita puasa dari mendengar yang haram, tangan kita berpuasa dari melakukan yang haram, kaki kita berpuasa dari melangkah ke tempat haram, dan sebagainya dan sebagainya. Nah, jadi itu diharapkan nanti terdidik setelah Ramadan. Walaupun secara syariat ya cukup kita menahan an mufattir saja, kunahan dari semua betal. Aba teka ariba ke sana kemari kan pasal tak betal pun secara syariat. Kekun pahala menguap. Seperti itu. Ya, dan itu tidak hanya orang awam, Was. Iya, itu penyakit semua orang, penyakit rata-rata orang seperti itu. Jadi Ramadan hanya rutinitas. Ramadan hanya rutinitas. Tilakar makanya Ramadan ria bade ada bagi syahrun tarbawiyun, bulan pendidikan. Di bulan pendidikan apa? Ya mendidik jasmani dan mendidik rohani kita. Ya orang juga kan kadang syariatnya juga perlu diperhatikan. Orang kan kadang terlalu memperhatikan tasawuf, lupa ke syariat. Lupa ke syariat. Yang penting niat kita baik, yang penting niat kita puasa. Itu batal, itu kan cuma kata kamu. Bukan badat, terucap badat. Ada yang bilang itu kan hanya menurut fikih. Hanya menurut fikih, dihanyakan. Wong kita sedang menjalani fikih kok. Kita puasa itu pakai fikih. Ya. Dijaga hal-hal yang membatalkan puasa itu dijaga. Saya kira mon bagi para santreh lah biasa dia betul korib apaan sih batal puasa. Ya, Safina apaan sih batal puasa sudah jelas. Artinya harus seimbang antara tasawuf sareng fikih. Dengan syariat iya, harus seimbang. Harus seimbang syariat dengan fikih itu. Orang kadang terlalu syariat rogalero. Apa terlalu tasawuf, syariat dan tasawuf itu harus seimbang. Orang yang terlalu apa ya, terlalu tasawuf kadang kalau sampai melupakan syariatnya bahaya. Tergelincir, ada yang tergelincir. Sepenting kan akimis sholata lidzikri, tegakkanlah sholat untuk bisa mengingatku, kata Allah kan begitu. Tapi orang yang kemudian terlempas, tergelincir, kan sepenting ingat ke Allah. Apa jang remele enggak ke Allah, melengah ke Allah, atau siapa jang itu sudah tergelincir sudah. Siapa jang bisa enggak ke Allah je melarat, tak boleh tak apa jang. Kan engki was marah. Engki kan kadang badan orang enggak kedika kan. Siin kata apa jang nak pokok enggak ke Allah. Ya apa sih enggak? Siapa jang bisa melarat sih enggak.
Ada yang terlalu syariat sehingga kemudian mengabaikan sisi-sisi tasawufnya, hikmah puasanya. Pokoknya tak betal bahasan ala apa-apa seperti itu juga tidak bagus, tidak sehat, dan apa ya? Akhirnya puasa kita ya hanya lapar dan haus itu, kata Rasulullah. Hanya berakhir sebagai lapar dan haus. Itu pun kadang lapar dan hausnya tidak terasa karena kita balas dendam ketika buka puasa. Saya sering bilang itu ya, muadzin yang paling perlu dikasihani itu muadzinnya maghrib. Ada orang yang jawab, sibuk ngakan, sibuk minum, sibuk rokok, iya kan? Lah itu, puasa juga mengajarkan disiplin kan ke kita. Disiplin waktu. Orang Islam tuh paling disiplin ketika buka puasa. Tidak ada ceritanya orang Islam telat. Oke kan? Ah, munafik jangan telat, munafuka ada telat tuh. Are sunat kena buka. Sesunat menyegerakan buka puasa. Iya boleh nyaman. Menyegerakan, mengakhirkan sahur. Iya boleh nyaman. Iya. Islam itu puasa juga mengajarkan disiplin kan, sahur. Kita kan coba rasa aki, kita itu sebulan penuh itu dijadwal oleh Allah, itu dijadwal oleh syariat, diberi schedule, diberi rundown kan. Jam sekian ini, jam sekian ini, jam sekian ini. Kita tiap hari begitu. Lalu kalau bayangkan kalau yang pendidikan kedisiplinan sebulan ini diterapkan di 11 bulan yang lain, luar biasa kan. Pendidikan ke rasa empati dan simpati ke orang lain selama sebulan ini diterapkan di 11 bulan yang lain, luar biasa. Pendidikan menahan hawa nafsu selama sebulan diterapkan di 11 bulan berikutnya, luar biasa. Orang kan kadang balas dendam kan. Jangan aku ta'ala ben kena seri pasaan mau temu len sabel lah iya. Tila mau temu len sabel je hasil sok. Lagi puasa ya. Nunggu habis lebaran nunggu payah. Tapi juga yang perlu diperhatikan tuh kan, ini juga sisi tasawuf yang disampaikan Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad itu di An-Naswaihud Diniyah itu, salah satu yang tidak terpuji adalah membiasakan penyaluran nafsu-nafsu duniawi, kesenangan-kesenangan hawa nafsu yang tidak ada di luar Ramadan, kemudian dibiasakan di bulan Ramadan, itu sebenarnya kurang baik juga. Seperti misalnya orang kan kadang kalau sudah ditempeli idiom keislaman itu seolah sudah syar'i. Tarawih bareng jadi pacaran syar'i. Buka puasa bersama jadi pacaran syar'i. Iya. Iya kan? Kan badaan ngajar ya. Alhamdulillah bisa bareng tarawih sama kamu. Adah. Lesah. Oh, boleh. Apa mata kertas mau saya tanya gitu. Apa zakat fitrah? Oh. Zakat fitrah itu kan kewajiban, namanya juga fitrah, jadi fitrun. Zakat dari setiap diri, Jadi kan syarat wajibnya itu miloh akhirah apa? Pasah dan miloh awalnya Syawal ya. Jadi kalau yang sesete sebelum malam telas, sesete pasaan sebelum maghrib terakhir, ini kan tak wajib fitrain. Atau lahir sama arena maghrib bulan Sabal, takeltung Sabal, lahir sama arena maghrib, tak wajib fitrain karena tak miloh dua sisi sekaligus. Cuma boleh ditudaikan sebelum masuk waktu wajib, itu boleh. Orang kan kadang boleh ya, kadang mikir mak petran aja di mobil. Mak bawa ke kiai andi mobil, mak beri petra. Jual mobil lah, menang kan setahun. Apa iya pada benar jadi ya. Jadi iya mau caca fakir, caca miskin ya siapa sih tak miskin, kecuali mobilnya Alphard tolo biki, buru minta beritahu sabri petra aja.
Ya, zakat fitrah itu juga penting. Orang kadang mengabaikan ini. Kalau di masyarakat kita, insya Allah tidak terlalu tidak terlalu memprihatinkan. Nah, keburu. Pelai mana kada? Lebur. Mun ngonceng larang sampean nikah. Mun ngonceng larang. Lebur. Kenapa? Perkawinan gitu. Di bulan Pasak. Jadi sebagian warganya jadi tak kesukaan makabin. Gue dia kesukaan makabin. Saya tak kesukaan jadi gun tanah. Mak tak kesukaan. Saya tak kelim makabin. Karena tak kelim. Gun ini kan. Jawabnya ada remaja. Nah, bulan Pasak tak tak tahan. Oh, tinggi yang siang. Pas tak tahan. Apolong. Si kesokan itu tak ngorok andi tanggung jawab. Tapi pakak kita andi tanggung jawab. Si kak dimu Si tora deh kan. si itu Wacur pada tamu, pada kontribusi pertanyaan. Ini pemirsa tamu ya alumni meriksanin pada sebagian tokoh masyarakat kalau ada yang mau nikah bulan Ramadan itu tidak bersedia menikahkan karena khawatir yang namanya manten baru kan semangat masih tinggi, masih ya masih abu glubuk masih cek saking Superman ki puru keluar di gua ki puru ajar ngeber dek ro ki ngat semangat kan. Takok pas kate benan kate ki apolong ben bininah tepana pasah ben bulan pasah pas tak gua takok sama kabin melu tusan kan iku can se kesokan makabin ati namun masalah jadi beni tanggung jawab engko jarengan engko ria makabin nah oke monjek bonten kula bab kabin gitu ngok norak nomor 2 ngok norak nomor 2 se kesokan makabin ya insyaallah sekarang orang lah tahu kapi kan cek ajima siang hari Ramadan dengan istri itu tidak hanya membatalkan puasa, juga berisiko kafarot, ada denda, berdetinte. Insya Allah orang pononing sudah aja melarat sih tak tahu mungkin. Saya masuk aja jahil makdzur, saya masuk jahil bodoh yang bisa ditolerir oleh syariat itu sudah jarang sekarang. Jadi kira konsekuensi itu masing-masing gini kak. Jadi mohon masalah tak kuat. Kira remajaan lanjeng. Bada si anu Pak Asmara. Namanya meni Asmara. Pak Asmara. Bada si anu. Nginom kada tila betal Pak bolong ben binin kan berarti beni betal beni polana bolong kan? Tapi betal polana nginom aing. Ki masuk akal. Kini kah tidak beresiko kafarot memang. Tetapi masalah haramnya haram. Kenapa? Karena membatalkan puasa tanpa uzur itu wajib imsak. Pada orang lemah lem tak niat, yang siang tak bisa basah, tak sah basah. Keng beni pas mentang-mentang tidak sah kemudian makan, tak bisa. Tetap wajib imsak, tetap tidak boleh makan minum. Sama dengan begitu, tidak ada udzur gula bolong ben bini nginom aing, setelah itu puasanya batal, tetap haram berjima. Cuma andai berjima itu tidak ada kafarot karena sudah tidak dalam kondisi berpuasa senika. Tapi mau masak tak keler nahan belan ya.
Oh, aku atau kereta kelaran nahan ya dari pulang. Lagi betedung lan, ke keleleng, ke naikkan terebung elang lan. Thank you Mas Marah. Thank you. Tore der. Solet rogon Mas Marah solet. Nika mau tamu yan nika. Beni film nika. Enten tas aku takok solet rogon. Tore der. Siapa sih pada dinasi awam? Ya penting karena kayak siapa saben aduh kula benenten beni bah alim enten kayak kun awam iku. Ya hari raya itu kan namanya juga hari raya, merayakan. Jadi Aid hari raya. Jadi barangkali salah satunya adalah terkait man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Barang siapa yang berpuasa Ramadan didasari keimanan wa ihtisaban dan mengharap ridho Allah, maka ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Tusa nah sapa ora sampun kelebat ben Allah. Tapi itu tusa kene lah, ben itu saraja. Tusa kene. Artinya mon tusa raja misalkan tak bejeng, kotu ngodok tak bisa cokop kena basah. Atau dosa yang terkait dengan orang lain tidak bisa, ya harus minta maaf. Dosa karena terkait harta orang lain di otang ikut nyerah tak cukup kosong-kosong telasan. Iki telasan kosong-kosong bro, kosong-kosong ya. Oh, tangga serain dulu. Nah, ya, jadi karena kemudian berpuasa sebulan penuh, maka dia seolah fitrah kembali. Kayaumi waladathu ummuh. Fitrah kembali, bersih kembali, maka kemudian dirayakan, disyukuri dengan perayaan Idul Fitri, dengan hari raya Idul Fitri. Maka kemudian di hari Idul Fitri itu kita berbahagia karena idealnya pada hari itu kita seolah lahir kembali, reborn. Kita seolah lahir kembali dengan tanpa membawa dosa. Jadi kemudian disimbolkan oleh tradisi kita dengan padahal sunnahnya Idul Fitri kan memakai pakaian yang bagus, tidak harus baru ya, disimbolkan dengan penampilan yang indah karena kita baru. Masalahnya kita kan kadang terjebak simbol pas ana wang luang lak colak ting telasan dek mangade takbir. Nah itu adalah sedek emejan kok. Itu pun mun di sarong anyar nang ndak ada, mun tandi sarong anyar tu sarung muda bahlat matelat kok capai temu. Taki Mas Marah. Takbir mau menejan kor ya. Jangan mau ngomong Allahu Akbar, Allahu Akbar. Oh ya. Lagi ya, makanya itu saya sampaikan tadi untuk memparipurnai ya, membuat sempurna dalam tanda kutip kelahiran kita kembali di Idul Fitri itu, oleh karena yang diampuni oleh Allah hanya dosa-dosa kecil, maka kita tentu bertaubat dari dosa-dosa besar. Kalau meninggalkan fardu dilakukan dengan qadha. Kalau punya salah pada orang lain minta maaf. Seporan le, kosong-kosong le. Iya. Terutama saya kudu penten sepora yang tua. Guru. Bangkan cek nyebis kebeletang kade. Musim ini kan nyebis kebeletang kade. Kata langsiring, ke Lombang, ke Dimaan. Iya kemana kan nyebis kebeletang jadi ya. Kurun na entare kade, ring tua na entaren ka kade. Seseteh atau bese odi astana entaren. Sejarain. Itu. Jadi biar paripurna loh kita. Jadi tusa ka Allah sini kini laisa pora ben Allah. Tusa sejeraje taufidin, tusa saya berupa meninggalkan fardu qadhain, dosa kepada sesama manusia kita mintakan maaf seperti itu. Ya, makanya kita mengenal istilah tradisi asaja bersejarah. Nih sejarah jadi bisa mun tak namo eta moyen
Kan kayak itu Mas Marah. Muntak namoy etamu yen muntak entar ka oreng yen taren oreng kadi-kadi toh. Iman nggak itu momen-momen seperti itu. Makanya orang-orang yang bekerja di mana? Di luar-luar daerah dikenal kemudian dengan ada tradisi mudik lebaran. Jadi ya entar ka reng sepona, entar ka di macedien, entar ka astana benga sepona dan sebagainya. Nah, dari Mas Marah. Bila belum pemilih dari itu Sofi pasti miskin tuh. Angki. Lamun ngak kenikah. Angki anu istilah apa? Solap waki. Angki kita ini kak problem di masyarakat nih kata mon beda level si andi si enter ke level si andi sengkah. Takok geng siku minta WC sudah rumah solap istilah jarang matur. Ya mon beda secet ngak jadi ya kita yang ngalah gitu. Kita yang ngalah ngakrapin kade, ngintarin kade. Enten nah muncet apa muncet pabiasa muncan gula. Pabiasa Mas Maraki. Kadang keng kun olena ko beter kan, tidak belum tentu begitu kan. Yang ke Sofi pasti Oke, se Soki, se miskin baper, se Soki jet bade surga bah. Empon tak ketemu gini kah, Pak? Tak ketemu salipani kamu gini kah? Oke, tak ketemu sekali deh kan. Apa je perengnya? Kepada aturan. Boleh kebiasaan di Madura sekotungas teteh. Napa nih kan cendeng Madura? Pak bengal jepun biar. Ano. apa ya repot sih ya. Anu boleh kebiasaan yang Madura yang ngapur kalan. Nah, ngapur kalan. Tingdelasan. Ya kalau memang tradisi itu sulit dihilangkan, ngireng dan sebagainya entar kemetua, paling tidak dibatasi dan semaksimal mungkin dihindari hal-hal yang melanggar syariat. Jangan pah nemu boya alasan ngusar. Tahu istilah tahu ngiding istilah ngusar? Lembek kan badi istilah ngusar. Kakak mah biasa nah. Mun ngusar nih kakak mah biasa nah. Makam kan ki itu tingu intar ngusar kuah. Bahwa duaan intar ke kuburan, intar ngusar jadi benih ngusar. Bahaya. Kadang orang tua kan tidak idap rekan apa ya? Hidup iya apa cah Indonesia nah? Tidak peka. Kepekaannya justru salah. Datang kalah main ke sila sebini wah yolok ya ping kacong temunin cak lah aja suruh temunin berkilau giginya si nyernging iya tidak reng sepo si potra apa kalan mana bi kala main tikel pangkiin sebiasa pangkiin biasa mon bisa tak usah apa tak usah ring kalaupun harus beda tradisi barengin cak bawa duaan cak bawa kadang barengin neng ujauan si barengin bodi adok siapa kan beri wa duaan pada bayi barengin mak ngasteteh wah beda apa boleh istilah mun bahasaan mana bawa kalan atur jemu ya atur jemu dulu tak usah kan beda ki atur jemu biasa apa sih terakiat hah ting tampaan ya iya benih saya sambir saya kocak jemur apa biasa sprayed kan mak nyebut merek sensor beri apa telur kadang ya ada ki kan pas
Ya terakhir ben bekal kan dia kan mulin kan isangwin dulu gara apa. Rekan tak bahaya. Sambil mak bekalan ya tren jemu soro dek rem bekalan. Majik bela kan mak soro tu koton siater kan bini apa lagi? Sebini ya terjemu kan beleka. Ada apa? Aku. Tuh lah, kita tersatre pon. Oh tak usah terjemuh, tak usah terobat. Punya ternobat nyamuk, terlibat nyamuk. Beni seroenom beni. Kali monte dengar rumah le tak ikut bong banyak. Ini kan terjemuh kunya. Jemu selekarang di irua. Ini ya trenung sebarang lagi kan sepenting timbal balik jadi molen bahaya beri bese dan sebagainya. Oh kah mak lesoh. Ya dikurangi sedikit demi sedikit. Kalau tidak bisa dikurangi secara frontal, paling tidak dimulai dari kaum santri lah. Sekal bekalan saya tak bekalan kan ya. Laku na bekalan tau salah ngaji lah. Malah kalau bisa bekalan tau sabi dabit. Ya, tau sabi dabit ya. Udah cocok, pentah secara resmi orang tua ke orang tua sepakat, wis tentukan tanggal pernikahan beres. Iya. Dan menikahlah. Dengan menikah kalian menyelesaikan satu problem, yaitu kejombloanmu selesai gitu. Dah rumah? Api noning tabepet. Tabepet dah rumah. Api noning pengiring. Kal bini bini. Ngireng. Terus. Nabi pisah enggak ikut silaki main putar. Pas dari si bini, dia silaki. Sampun depan silaki. Mau lihat. Dah rumah? Beli mana? Serombongnya sampean nih kan? Pas si peraben ibin. Oh, ika feur ngah. Ki deki ting pon depa ka kon silake. Ya terakhir masih peraben. Ya peraben mon gulak ki beuy. Yang roman. Mi peraben tak mungkin. Ternyata tak maki paburu. Senolak ada kan, senolak. Karena peraben ibu nak punya istilah itu tetap. Dari mana? Kirim begini lo, ada luar kan begini luar. Ampun tadi tak. Ampun tak film siapa dusun bah nanti. Sisirah. Lanjing. Keluar emoticon mirare kan. Terus. Dusun. Dari tuan rumah. Tuan rumah si laki. Kenapa? Ini. Dari mana? Ini untuk dusun ampun. Ki mon ki beuy yang peraben ini tak film. Oke. Ki beuy pon di pemburu peraben. Tapi peraben mereka ajain bon. Oke. Kadangan aja. Jadi repot nang masyarakat nih kadang sebini kadang nekuk syariat eko carang melarang. Tangan ki kan padahal pengetahuan nekuk syariat kan. Aba lah kocap pesantren lah tahu kah hukum. Tidak anda ya cek reng kadang ibu huin jual mahal. Seperti itu repot lah kan. Jadi memang harus ada apa ya? Ada kesadaran lah dari kedua belah pihak bahwa orang bekalan ya hakikatnya tidak ada kehalalan sama sekali. Iya. Nah bekalan itu kan hanya bekal, yang Madura bekal ya akan ki belum jadi. Jangan kemudian sudah jadi bekal kemudian wah keteng ke timur. Wah reng tuana kadang imanan ka ajem, mun aja berak mau urip tak masuk kadang beridu ting peraben nah. Tegur perang Isya tak datang tenang saja.
Duh, daripada selamat nak potong. Untuk apa belan? Kalian jangan segi pasang kasih abi ini toko ingalan, tak bisa keluar malam. Aja dengan hanya satu model lah dari berbagai jenis model. Walau bagaimanapun dikhawatirkan oleh seseorang itu tetap lebih indah daripada tidak ada yang mengkhawatirkan kita sama sekali ya. Boleh. Jogop. Iya. Hah? Pokoknya doa dan gula. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah khususan ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ila hadrati arwahi Sayyidil Walid Syekhina Abi Allah Sulina usulim furuna wa masyayin wa syaiman Allah yaghfiru lahum yarhamhum dakhalul jannah yu'li durati fiha wa yakthuru matubatihim yadham sanatihim min sayyiatihim wa yanfa'una bihim wa bi'ulumihim da'alana fi dunya barakatihim surarihim rafatihim anwarihim wa ulumihim karamatihim bidina dunya wal akhirah wa yulhikuna bihim ajma'in fi khairin lutin wa afiyal fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu yukafi mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi thana'an laka kama athnayta 'ala nafsik falakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idza radita wa lakal hamdu ba'da ridha. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin wa shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fi kulli waqtin wa hin wa shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil malaa'ila la yaumiddin wa shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin hatta tarithal arda man Allah tahrul warithin. Allahumma rabbana ya rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa qu'udana wa ruku'ana wa sujudana wa tasbihana wa tahlilana wa istighfarana wa tahmidana wa sa'ira ma dzakarna wa qira'atana wa tadarru'ana wa la tadrib biha wujuhana ya ilahal alamin wa ya khairan nasirin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma innaka afuwwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu bi jalalika jamalika ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallim ajma'in warzuqna kamalal mutabata lahu zahiran wa batinan ya arhamar rahimin wa ila hadratin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Walhamdulillahirabbil alamin.